Ya, salam sehat bersama saya Dr. Faidan Lumanturwan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang vitamin E. Ya, vitamin ini penting buat Anda yang punya perhatian khusus tentang kesehatan, yang ingin awet muda, kemudian ingin mencegah risiko terjadinya serangan jantung atau stroke, khususnya jika Anda saat ini sudah punya masalah hipertensi dan diabetes. Ya, jadi seperti apa vitamin E yang kita mau bahas hari ini pada video kali ini. Izinkan saya menyampaikannya buat Anda, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan salam dulu ya buat Anda. Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, shalom haleluya, besem yesus amasya, salam kebajikan rahayu. Ya, vitamin E adalah salah satu dari sekian banyak vitamin. Ya, ada vitamin A, B, C, D, E, B juga ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, bahkan B12, asam folat dan kawan-kawan, ya, yang merupakan nutrien yang dibutuhkan oleh manusia, mikronutrien. Nah, kalau ntar kita bicara nutrien, itu nutrisi yang dibutuhkan manusia, vitamin, mineral, kemudian karbohidrat, lemak, protein, air. Oke, ada 6 nutrien dasar. Nah, salah satunya vitamin, dan salah satu dari vitamin itu adalah vitamin E. Nah, vitamin E adalah vitamin yang larut dalam lemak bersama dengan vitamin A, D, E, dan K. Nah, fungsi utama dari vitamin E ini adalah nomor satu adalah dia sebagai antioksidan. Nah, ketika berbicara sebagai antioksidan, ya, maka dia mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ketika berbicara terjadinya mencegah penyumbatan pembuluh darah, ya, maka vitamin E ini bisa membantu untuk kesehatan apa? Mata, ya, kemudian otak, kemudian jantung, dan organ reproduksi. Yang pertama, sebagai antioksidan. Kedua, sebagai antioksidan untuk kulit, protektor kulit. Sehingga banyak orang menggunakan vitamin E, baik yang diminum maupun topikal atau ditaruh di permukaan kulit. Jadi memang keywordnya adalah memang salah satu fungsi yang utama dari vitamin E adalah sebagai antioksidan. Nah, sekali lagi ingat ya, kalau udah bicara antioksidan, artinya mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kok bisa? Karena bayangkan oksidasi itu seperti proses pencoklatan yang itu berasal dari asap rokok, aktif maupun pasif, kemudian asap knalpot, asap pabrik, ya, polusi udara yang kita mungkin nggak tahu dari mana datangnya, mungkin nggak kelihatan. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, si polusi ini merusak sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah, sel darah merah, darah putih, kolesterol, semua dirusak sama dia, menyebabkan itu namanya proses oksidasi. Nah, vitamin E melindungi sel-sel ini dari oksidasi. Itu sebabnya ketika dia melindungi sebagai antioksidan, dia membantu memproteksi semua organ yang dialiri oleh pembuluh darah. Nah, oke. Yang pertama, jadi fungsi kuatnya vitamin E adalah sebagai antioksidan. Nah, kedua, vitamin E juga dilihat fungsinya itu bermanfaat sekali dalam kemampuannya sebagai pengencer darah. Jadi dia membantu mengencerkan darah sehingga mencegah sekali lagi serangan jantung, kemudian stroke dan kematian mendadak. Ya, itu sebabnya pada beberapa orang tertentu itu ketika dia tidak waspada sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau mengkonsumsi vitamin E berlebihan, itu bisa menyebabkan masalah bleeding, yaitu perdarahan. Ya, itu bahwa dia bisa menyebabkan bleeding karena dia mengganggu fungsi dari vitamin K. Vitamin K itu fungsinya adalah untuk pembekuan darah, ya. Jadi Anda harus ingat nanti suatu saat ketika Anda mengkonsumsi vitamin E juga, lihat soal vitamin K. Khususnya Anda yang punya masalah dengan bleeding atau perdarahan. Jadi kalau mau mengkonsumsi vitamin K, itu konsumsinya dibuat terpisah aja, waktunya sekitar 2 jam. Itu yang kedua, fungsinya sebagai pengencer darah alami. Nah, kemudian ketiga, poin yang penting adalah di mana kita memperoleh vitamin E. Saya sendiri sih lebih menyarankan Anda untuk mendapatkannya dari bahan-bahan alami, misalnya dari kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan yang berlemak seperti buah zaitun, kemudian alpukat, ya.
Bisa juga dari minyak alpukat atau minyak zaitun, Anda bisa dapat vitamin D dari situ, atau Anda bisa mendapatkannya dari suplementasi makanan. Ya, jadi Anda bisa lihat banyak suplementasi makanan yang mungkin ada di berbagai toko-toko suplementasi kesehatan. Anda bisa mendapatkan suplementasi makanan ini untuk memenuhi kebutuhan Anda akan vitamin E. Nah, ketika Anda ingin mengkonsumsi suplementasi kesehatan, nanti ada dua macam secara umum vitamin E itu, tocopherol atau tocotrienol. Nah, baik tocopherol ataupun tocotrienol, kalau saya boleh menyarankan Anda pilih yang spektrum vitamin E-nya lengkap. Jadi ntar kalau Anda lihat di labelnya, Anda bisa lihat ada alfa, beta, delta, gamma vitamin E. Bukan hanya alfa, bukan hanya beta, bukan hanya delta, bukan hanya gamma, tapi ada 4, alfa, beta, delta, gamma vitamin E, supaya Anda mendapatkan vitamin E yang natural. Karena Anda bisa lihat di beberapa brand, itu vitamin E-nya itu ada 4 spektrum ini lengkap. Vitamin E seperti ini yang boleh saya rekomendasikan, tapi tentu silakan Anda pilih sendiri ya, nanti kalau memang Anda mau memilih vitamin E. Nah, kemudian poin keempat dari pembahasan kita kali ini adalah waspada ya, bahwa vitamin E juga punya efek samping, apalagi misalnya Anda menggunakan vitamin E yang sintetik vitamin E. Ya, walaupun sudah diresmikan atau disahkan oleh Badan POM, tapi pada beberapa orang vitamin E sintetis ini bisa memberikan dampak ya, karena nggak semua orang cocok, karena dia punya sifat alergi juga mungkin orangnya ya. Jadi misalnya kalau Anda mengkonsumsi vitamin E rutin, Anda mengeluh mual, kemudian kelelahan, sakit kepala, dan ada bleeding, nah maka mungkin vitamin E ini nggak aman buat Anda. Terutama mungkin kalau Anda juga khususnya sedang mengkonsumsi sekali obat pengencer darah atau yang bersifat mengencerkan darah, apapun itu ya. Jadi Anda ingat itu. Kedua, vitamin E itu saya sarankan moderat aja, walaupun katanya aman sampai dosis 1000 mg, saya sarankan Anda untuk moderat aja, dosisnya selalu sekitar angka 200 sampai 200 sampai 400 mg. Nah, kemudian kalau ntar Anda menggunakan vitamin E yang untuk kulit, silakan saja. Tapi kalau memang Anda butuh konsultasi kulit, sebaiknya Anda konsultasi dulu dengan dokter Anda ya. Karena mungkin semua juga tergantung jenis kulitnya. Nah, poin kelima adalah bahwa saya sarankan kalau bisa mengkonsumsi vitamin itu dikombinasikan dengan vitamin C. Nah, saya melihat dari beberapa bacaan literatur, bahkan bapaknya antioksidan Lester Packer itu mengatakan ada namanya antioksidan network. Nah, 2 diantaranya adalah vitamin E dan vitamin C. Dan beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa kalau dikombinasi vitamin dan vitamin C ini adalah sangat powerful. Jadi beberapa bahkan mengatakan bahwa ini adalah front runners ya, artinya duo yang sangat mantap dalam menghalau stres oksidatif ya. Jadi kalau Anda ingin mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C, sebaiknya sekalian karena memberikan efek yang baik, dan dua-duanya kalau bisa natural. Kalau vitamin D itu ya alfa beta delta gamma tocopherol atau alfa beta delta gamma tocotrienol. Kalau yang vitamin C, Anda cari yang vitamin C natural juga. Dosisnya saya sarankan moderat aja. 200 sampai 400 international unit kalau vitamin E, dan untuk vitamin C sekitar 500 sampai 1000 mg. Kenapa saya menyarankan dosis moderat? Karena sekali lagi ini hanya tambahan. Ya, ini ada tambahan. Intinya adalah makan yang sehat. Intinya adalah Anda memakan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Anda mengkonsumsi karbohidrat yang sehat. Anda menghindari makanan yang digoreng. Kemudian Anda mengkonsumsi lemak sehat. Nah, lemak sehat ini kan mungkin mengandung vitamin E, misalnya Anda dapat dari minyak zaitun misalnya ya. Kemudian Anda mengkonsumsi air putih cukup, nanti vitamin E ini Anda tambahkan sebagai suplementasi. Nah, karena tadi saya sarankan kombinasi vitamin E dan vitamin C, maka baiknya adalah kombinasi suplementasi itu selalu dasar dulu, multivitamin mineral yang lengkap. Ini kalau Anda lihat dosisnya masih kurang, misalnya vitamin E-nya sangat sedikit atau vitamin C sangat sedikit, Anda boleh tambahkan. Tapi kalau Anda sudah lihat vitamin E-nya 200-an atau 400-an dan vitamin C-nya 500-an dalam multivitamin, saya kira sudah cukup. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk membantu Anda lebih sehat, lebih awet muda ya.
lebih bugar, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan tolong bantu like, kemudian subscribe bagi yang belum, dan share kepada teman-temannya. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati kalian selalu. Salam sehat buat Anda.